Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Khawlah binti Azur, kesatria muslimah si pedang Allah. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam menegakkan panji-panji Islam, termasuk di medan perang, sudah banyak dibuktikan di zaman Rasulullah SAW. Bahkan banyak dari kalangan mereka memberikan inspirasi, tak hanya bagi kaum muslim pada umumnya, juga kaum muslimah di zaman sekarang. Bila Nusaybah binti Ka'ab dikenal sebagai sang perisai Rasulullah SAW karena keberaniannya menjadi benteng pertahanan Nabi SAW. Kala diserang musuh, maka sosok muslimah ini dikenal sebagai pedang Allah di medan jihad. Dialah Khawlah binti Azur. Dalam beberapa literatur sejarah Islam, kita ketahui bahwa julukan pedang Allah adalah julukan untuk Khalid bin Walid. Namun, karena keberanian dan ketangguhannya di medan perang, membuat Khawlah binti Azur dijuluki hal yang sama, yakni pedang Allah dari kalangan perempuan. Khawlah adalah salah satu sosok muslimah tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Khawlah pun digelari The Black Rider karena ketika memasuki arena pertempuran mengenakan pakaian serba hitam sembari menunggangi kuda. Bagai singa yang kelaparan, Khawlah mengibaskan pedangnya dan menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya. Ketangguhan Khawlah saat berjihad melawan Romawi di medan jihad menginspirasikan pasukan kaum muslimin yang berisi para lelaki. Awalnya, Khawlah bertugas seperti halnya mukminah lain sebagai petugas medis. Namun, saat mengetahui kakak kandungnya, Dirara bin Azur, tertawan musuh, keberanian Khawlah pun bangkit. Khawlah dan kakaknya sangat dekat. Sejak kecil, Dirara bin Azurlah yang telah melatih Khawlah untuk bermain pedang dan tombak serta ilmu perang lainnya. Tak hanya itu, Khawlah juga gesit dan cekatan dalam menunggang kuda. Terlebih, keterampilan menunggang kuda tersebut juga didukung dengan postur tubuh Khawlah yang tinggi dan tegap. Maka diambillah senjata. Kemudian ia menutup seluruh tubuhnya, kecuali matanya saja. Berpaculah Khawlah menyeruak pasukan musuh. Pasukan yang saat itu dipimpin Khalid bin Walid sedang terpukul. Mereka terdesak oleh serangan raksasa Romawi. Namun, mereka terus kesiap. Mereka melihat dalam barisan kaum muslimin seorang kesatria yang gagah berani datang menunggang kuda. Ia menyergap setiap musuh Allah dan membunuhnya. Tak tampak ketakutan sama sekali. Pasukan kaum muslimin pun terheran. Siapakah gerangan kesatria yang berani menyerang saat pasukan terdesak? Tidak tampak wajahnya, hanya sekelebat pandangan mata. Sang panglima, Khalid bin Walid pun juga turut penasaran. Maka diikutilah sang penunggang kuda tersebut di tengah-tengah pertempuran. Saat mendekati pejuang misterius tersebut, Khalid pun berkata,
Demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik, tolong buka wajahmu. Khawlah belum mau menjawab pertanyaan sang panglima perang karena masih banyak musuh yang harus dihadapinya. Khalid pun mengejar, lalu mengulangi pertanyaannya. Khawlah pun menjawab, "Akulah Khawlah binti Azur. Aku melihat kakakku, Dirara, tertangkap. Aku datang untuk menolongnya, membebaskan kakakku yang berperang di jalan Allah." Para pejuang Islam pun terkejut mengetahui pejuang misterius itu adalah seorang perempuan. Kehadiran Khawlah di medan perang memberi andil dalam memenangkan perjuangan tentara Islam. Tapi nasib kakaknya belum jelas karena sampai akhir peperangan keberadaannya pun belum diketahui. Teka-teki itu pun terjawab setelah Romawi mengajak damai. Dirara ditawan di Hom karena telah membunuh anak raja dan banyak tentara Romawi lainnya. Khawlah tidak mau tinggal diam. Ia memohon kepada pimpinan perang untuk bergabung membebaskan kakaknya. Khawlah pun kembali berlaga di medan perang dengan jubah serba tertutup. Gema takbir dan keyakinan kuat pada pertolongan Allah berhasil menyelamatkan Dirara. Selain berani di medan perang, Khawlah dikenal memiliki strategi jitu untuk menghadapi musuh-musuh. Ini terbukti saat ia bersama sejumlah muslimah mencari tawanan perang Sahura. Ketika itu, Khawlah bergabung sebagai tim kesehatan dan logistik. Sialnya, para mujahidah ini ditangkap tentara Romawi. Mereka pun dikurung berhari-hari di bawah pengawalan ketat pasukan musuh. Walaupun tanpa senjata di tangan, Khawlah memberontak. Ia menyusun strategi agar bisa menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Langkah awal yang dilakukan Khawlah ialah memotivasikan mereka agar mau bebas sebelum dilecehkan para tentara musuh. Khawlah tidak kehilangan akal. Walaupun bukan senjata sesungguhnya, Khawlah mengajak para mujahidah memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, seperti tiang-tiang dan tali kemah. Hal yang penting, para mujahidin yakin pertolongan Allah pasti datang untuk melepaskan para pejuang muslimah dari tentara Romawi. Ingatlah, syahid lebih baik bagi kita daripada dihinakan kaum kafir, kata Khawlah. Akhirnya mereka pun berhasil kabur dari tawanan musuh. Bagi Khawlah, lebih baik mati syahid daripada dihinakan oleh kaum kafir. Demikianlah sosok Khawlah binti Azur, muslimah tangguh di zaman Rasulullah yang cukup menginspirasikan bagi kita para muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.